Baik, bismillah, nabda. Siapa yang baca? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, qala rahimahullah wal hayawanu kulluhu tahir. Udah belum? Wal hayawanu kulluhu tahir. Semua hewan suci. Ya, semua hewan hukum asalnya suci. Yani halu hayatihi. Pada saat apa? Pada saat dia hidup. Ya, pada saat dia hidup semua hewan hukumnya suci. Kecuali anjing dan babi. Ya, ini najisnya najis abadi. Ya, baik di masa dia hidup maupun di masa dia mati. Demikian juga babi. Nah, babi ini lebih jelek lagi daripada anjing. Ya, babi lebih jelek daripada anjing. Allah sebutkan apa? Wa aulah ma khinzir fa innahu rijsun. Disebut dalam Al-Quran sebagai rijsun, sesuatu yang jelek, najis. Atau wa ma tawallada minhuma, yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Wal maitatu kulluha najisatun, dan bangkai semuanya najis. Nah, ini hukum asal bangkai, semuanya najis illa as-samak wal jarad wal adami, kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Ya, ini suci. Ikan, belalang, dan manusia bangkainya suci. Selain itu najis. Ya. Allah. Najasat. Wassalasatu afdalu titik. Nah, titik itu titik. Wassalasatu afdalu titik. Sini koma. Enggak ada tambahan gitu. Wassalasu atau wassalasatu? Wassalasu. Wassalasu afdalu. Sampai situ. Wassalasu afdalu. Titik. Wa idza takhallalatul khamratu binafsiha tahurat wa in khalalat wa in khullilat khullilat bi tarahi syai'in fiha lam tadhur. Tayyib. Di sini dibahas tentang hukum atau hal-hal yang cara membersihkan, mensucikan najis. Ya, yang pertama dibahas najis yang mughallazah, najis yang berat. Ya, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa yuksalul ina'u, dan dicuci satu bejana itu. Al-ina adalah bejana, imma dia tempat menyimpan air atau menyimpan makanan, ina namanya. Bahasa kitanya apa? Wadah, ya. Wadah air atau wadah makanan namanya ina. Wa yuksalu, dicuci dia. Dari apa? Min wulugil kalbi wal khinziri, dari jilatan anjing dan babi. Ya, karena najis keduanya adalah najis yang sangat berat. Ya, dicuci berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali.
harus dicuci nih sebanyak 7 kali, ya. Karena dia najis berat. Ihdahunna, salah satunya biturab, dengan menggunakan tanah. Ya, salah satunya menggunakan tanah. Jumhur fuqaha, ya, dikatakan jumhur ya, berarti mayoritas. Para fuqaha, ulama ahli fikih berpendapat bahwa air liur anjing, ya, atau bahkan anjingnya, air liur anjing dan babi adalah najis, ya, adalah najis, kecuali Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Malik dan Imam Al-Auza'i berpendapat tidak najis. Ya. Jadi kenapa mereka berpendapat tidak najis? Karena tidak ada dalil yang sharih, kata mereka. Ya, tidak ada dalil yang sharih. Ya, namun jumhur berpendapat najis. Ya, hanya saja para ulama yang berbeda, yang berpendapat najis pun berbeda pendapat mereka. Apakah najisnya ini termasuk mughalladhah atau tidak? Ya, mayoritas ulama seperti dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat najisnya najis yang sangat berat. Apa bukti najis yang beratnya? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, ini menunjukkan akan beratnya najis anjing. Ya, najis air liur anjing. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ya, yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, dan juga Sahih Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu." Ya, apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang dari kalian, maka tuangkanlah isinya. Jadi kalau benar-benar dipastikan bahwa anjing tersebut menjilat-jilat bejana, maka apabila bejana tersebut terdapat isinya, maka disuruh dituangin, dibuang. Ya, karena najisnya najis berat. Ya, disuruh tuang. Kalau seandainya najis anjing bukan najis yang berat, ya, atau bukan najis, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk menuang atau membuang air isi daripada bejana tersebut. Ya, Nabi SAW mengatakan fal yuriqhu, maka hendaknya dibuang isinya. Ya. Wa yaghsilhu wa thumma liyaghsilhu sab'a marrat. Ya, kata Nabi SAW, kemudian hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan ulahunna biturab. Yang pertamanya dengan tanah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, masih riwayat Bukhari Muslim, ya, wa'affiruhu thaminata biturab, dan ya, yakni ya, lumurilah bejana tersebut yang kedelapannya dengan tanah. Yang kedelapannya dengan menggunakan tanah. Jadi ada yang mengatakan ulahunna yang pertama, ada yang mengatakan ada yang umum afirun. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan menggunakan, ini salah satu di antara basuhan tersebut dengan menggunakan tanah. Ya. Dijelaskan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, ya, kata Abu Ishaq, fal afdalu an yuj'ala turabu fi ghairi sabi'ati. Nah, yang afdalnya, ya, tanah tersebut dijadikan di selain basuhan yang ketujuh.
Karena kalau masuk ke-7 nih udah 7 kali cuci, kemudian pakai tanah kotor lagi berarti, ya. Boleh di pertama, ya, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, ya, boleh yang keempat. Ini yang afdolnya nih, ya. Kenapa? Liyarida alaihi ma yunazzifuhu, ya, agar supaya, ya, dapat dibersihkan, gitu. Tapi kalau yang sudah ke-7, lalu kemudian ditambah lagi dengan tanah, berarti apa? Kotor lagi, diguyur lagi. Maka afdolnya kata beliau, ya, bisa di pertama, bisa juga di tengah-tengah. Nah, wa fi ayyiha ju'ila jaza li umumil khabar. Ya, di mana saja dia mau menggunakan tanah tersebut, maka boleh. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Begitu. Nah, dan para ulama mengatakan caranya bagaimana? Apakah cukup dibasuh apa diguyurin tanah, pasir begitu? Enggak cukup. Ya, misalnya ada bejana nih, itu botol, dan ada anjing jilatin. Apakah cukup ya dipeperin tanah dalam keadaan kering? Yang afdolnya kata ulama adalah dalam, yakni dia ambil tanah, kemudian dia basahin. Tanahnya harus tanah suci. Tidak boleh menggunakan tanah yang mutanajis, tanah yang terdapat najis. Ambil tanah suci, kemudian dibasahin, baru kemudian dicuci dengan tanah, digosok-gosok pakai tanah. Ini caranya. Ya, baik. Jadi turabnya, apa namanya? Tanahnya harus tanah yang suci. Yang afdolnya adalah tanah yang basah. Ya, baik. Apa sih tujuannya? Supaya ainun najasahnya itu hilang, terbawa oleh tanah. Jilatan-jilatan anjing, ainun najasahnya, zat najisnya itu hilang, terbawa, tergesek oleh tanah. Nah, apakah boleh ya menggunakan selain tanah? Seperti menggunakan sabun atau yang lain. Maka ulama mengatakan la yakfi, tidak cukup dan tidak bisa menggantikan tanah. Tidak bisa menggantikan tanah. Seandainya misalnya nggak usah pakai tanah lah, pakai sabun aja. Maka ulama mengatakan tidak cukup, tidak bisa. Ya, najisnya bakin, najisnya masih ada kalau begitu. Najisnya masih ada. Karena yang bisa mengangkatnya air dan tanah, tidak selainnya. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Ulahunna au ihdahunna biturab. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, seandainya bisa memposisikan tanah, ya, selainnya seperti sabun atau yang lainnya, maka Nabi SAW tidak mengkhususkan menyebutkan tanah kalau begitu. Bisa dengan bidara, bisa dengan kafur barus, ya kan? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang hanya tanah yang digunakan, bukan selainnya. Wal khinsir demikian juga apa? Babi. Babi ini lebih asyar wa aglab wa aswa minal kalbi. Babi lebih apa? Lebih jelek, lebih buruk dan lebih berat najisnya daripada anjing. Kenapa? Karena mansus dia ada nasnya. Ya, ada nasnya. Makanya dalam mazhab Malik, babi najis berat. Najis. Beda dengan anjing. Karena kalau anjing tidak ada nasnya. Kata mereka. Tidak ada nas yang sore yang mengatakan bahwa anjing adalah najis. Walaupun mayoritas ulama berpendapat najis. Ini istihadnya siapa? Al-Imam Malik. Dan juga Imam Al-Auza'i. Rahimahumullah. Baik. Wa yughsalu min sa'irin najasati, dan dicuci dari seluruh najis-najis. Nah, berarti najis apa? Sisanya selain mughalladhah. Selain najis yang berat dicuci marratan satu kali.
ta'ti alaihi, yang disiram di atasnya, ta'ti, yang didatangkan di atasnya. Jadi di atas najis tersebut. Jadi selain anjing, air liur anjing dan babi, ya hukumnya najis ringan atau najis sedang, najis mukhaffafa atau najis mutawassithah. Ya. Nah, cara membersihkan najis mutawassithah cukup dicuci 1 kali. Ya, cukup dicuci 1 kali. Wassalasatu afdal. Nah, kalau 3 kali lebih afdal. 3 kali lebih afdal. Yakni seperti apa? Kalau seumpama dia cuci sekali, ya, misalnya gini, misalnya ada apa, karpet ya. Karpet ya terkena ompol, ya kan? Kemudian dia cuci sekali, tapi baunya masih ada. Hah? Berarti menunjukkan apa? Najisnya bakin. Najisnya masih ada. Maka bisa 2 kali, bisa dicuci 3 kali. Gitu. Ya, jadi kalau masih didapati najisnya atau sifat najisnya, maka dicuci lebih dari 1 kali. Seandainya, ya, seandainya misalnya ini ya, botol ini terkena najis. Botol ini kena najis, memang kena ompol anak kecil yang udah makan, ya, ompol anak kecil. Ya, kemudian kita cuci sekali, hilang tuh najisnya. Ya, udah hilang. Lalu kemudian kita cuci lagi 2 kali sampai 3 kali. Makin yang afdol. Ini afdolnya. Ya, walaupun di cucian pertama udah hilang tuh ininya najisnya. Ya, tapi dicuci lagi sampai 3 kali, ini lebih afdol. Kenapa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya, ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kata Nabi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi," apa? Bila kalian bangun dari "Fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan." jangan Hatta yaghsilaha salasan. Ya. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. tidak tahu di mana. Ya. Ini najisnya mutawahhima atau mutayaqqinah? Tauhid. Mutawahhima. Masih waham kan? Masih apa, belum jelas. Tapi Nabi suruh mencucinya 3 kali. Ya. Tapi Nabi menyuruh mencucinya 3 kali. Kata Nabi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke bejana, hatta yaghsilaha salasan, sampai ia mencucinya 3 kali. Ya, kenapa? Apa ilatnya? Fa innahu la yadri aina batat. Ya, karena dia nggak tahu kemana bermalam tangannya itu. Apakah dia megang najis atau masuk ke tempat najis? Ya, ya, walaupun nggak bisa dipastikan. Nah, ini namanya apa? Mutawahhimah. Ya, masih waham, masih belum jelas. Yang belum jelas saja disuruh oleh Nabi dicuci 3 kali, apalagi yang jelas-jelas najis. Nah, ini mimbabi aula. Mimbab aula, ini dalil Syafi'i. Daqiq ya. Ya, ulama Syafi'i itu daqiq sekali di dalam beristidlal, dalam berdalil. Nah, jadi ya, mencuci najis yang mutayaqqinah, ya, najis yang yakin ada, sebanyak 3 kali, mimbabi aula. Mimbab aula. Ini lebih utama. Lebih utama. Ayo. Baik. Tsumma qala rahimahullah. Ya, kemudian kita masuk pembahasan khamar. Nah, khamar. Khamar itu apa khamar? Khamar secara bahasa artinya adalah at-taghtiyah, menutupi. Menutupi.
Khamar secara bahasa artinya adalah menutupi. Yaitu apa? Ma yukhammiru al-aql. Ay ma yughatti al-aql. Yaitu yang menutupi akal kesadaran. Ini secara bahasa. Khamar secara bahasa artinya adalah at-taghtiyah. Baik. Taghtiyah. Ya. Al-khamru. Lughatan. Lughatan. Yani al-taghtiyah. At-taghtiyah. Taghtiyatun. At-taghtiyatu. Yani apa? Kullu ay kullu ma yughatti al-aql. Kullu setiap ma yughatti al-aqla yang menutupi akal. Wa syar'an secara syariat khamar artinya adalah kullu ma yuskir wa yughatti al-aql. Kullu ma yuskir, setiap yang memabukkan, itu khamar. Setiap yang memabukkan wa yughatti dan menutupi kesadaran akal. Ini khamar secara syariat. Ini adalah hadis Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang Wa kullu khamrin haram. Ini definisi dari Nabi. Kullu muskirin Khamrun. wa kullu khamrin Haramun. haramun. Ustaz, itu yang ay Ya. kullu ma yughatti al-ablan. Baik, ini makna khamar. Dan khamar itu ada dua kata ulama. Ya. Wal khamru naw'an. Dijelaskan dalam Rawdatul Talibin oleh Imam Nawawi. Al khamru naw'an. Khamr itu ada dua macam. Yang pertama khamr muhtaramah. Al khamru naw'an. Yang pertama adalah khamr muhtaramah. Muhtaramatun. Ya, yang kedua ghairu muhtaramatin. Muhtaramatin. Nah, ada yang muhtaram, yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu dihargai, yang dia dihargai. Ada yang baru muhtaram, yang nggak dihargai dia, nggak dihormatin dia. Nah, ini yang dibahas yang ini nanti. Al muhtaramah seperti apa? Yaitu seperti fermentasi sesuatu yang bertujuan untuk dibuat apa? Dibuat cuka misalnya. Ya, pada zaman Nabi, zaman dulu, ya cuka itu dibuat dari fermentasi, ya anggur atau yang lainnya. Ya memang sengaja dibuat itu, sengaja, bukan untuk mabuk, disengaja dibuat untuk cuka. Atau sekarang dibuat ragi misalnya. Fermentasi, hasil fermentasi sesuatu dibuat ragi. Ya kan? Ragi kan dari fermentasi kan? Ya. Nah, ini namanya khamr yang muhtaramah. Sebut dengan khamr yang
Muhtaram. Yaitu apa? Wallati, ia allati, yaitu ia adalah yang untukhidat, yang dibuat untukhidat liyasira masalan liyasira untuk menjadi khallan, menjadi cuka, liyasira khallan, sengaja dia. Berarti kalau sengaja dia ada sesuatu kan yang dicampurkan. Ya. Seperti apa? Yaitu khamar yang dibuat agar ia menjadi cuka atau menjadi ragi atau ragi ya. Di sini atau ragi atau apa lagi? Apa ya ragi ya? Oh iya makan ragi. Atau apa lagi? Alkohol. Sengaja dia dibuat alkohol. Sengaja. Ya kan? Dan alkoholnya itu bukan untuk diminum, bukan untuk konsumsi, tapi untuk tadawi, untuk obat. Atau alkohol. Atau alkohol. Maka hukumnya suci gitu. Sekali lagi suci. Itu dimutaharom. Ya. Nah, yang gue muhtaram ini apa sih tujuannya adalah sesuatu yang dibuat dari hasil fermentasi dengan tujuan liyukhammir al-akal, tujuan untuk menghilangkan akal kesadaran. Khamar namanya. Apa? Yaitu sesuatu yang dibuat apakah dari anggur atau dari kurma atau dari selain keduanya dengan tujuan untuk memabukkan. Memang dia dibikin untuk mabuk seperti apa? Arak. Seperti apa lagi namanya? Yang air dari air nira apa namanya? Tuak. Dia sengaja dibikin untuk itu kan? Iya. Sengaja untuk mabuk dia. Mabuk. Haram. Nah, maka zatnya menurut Syafi'iyah najis kalau dia adalah bentuknya cairan. Kalau dia bentuknya cair, ya. Kalau dalam Fathul Bari disebutkan kamuskirin ma'i'in. Nah, seperti sesuatu yang memabukkan yang bersifat cair. Ya, cair. Nah, berarti selain cairan seperti narkoba. Narkoba khamar bukan? Bukan. Narkoba khamar. Ya. Kenapa? Karena dia ada ilatnya. Apa ilatnya? Ilatnya mas, muskir. Ilat narkoba itu muskir, memabukkan, menghilangkan akal. Nah, menghilangkan akal, ya kan? Maka dia disebut dengan khamar. Ya, kalau ada bilang, oh mana ada narkoba di zaman Nabi, maka narkoba sekarang mubah-mubah aja. Gitu. Misalnya ada orang ngomong gitu, berarti nggak paham agama. Nah, narkoba itu dia apa? Mansus atau kias dia. Narkoba atau seperti ganja sekarang ganja kan halal kan hukum asalnya. Kemudian ditujukan untuk merusak akal atau menghilangkan akal, maka jadi khamar dia ganja. Nih kan? Ganja jadi khamar. Kecubung jadi bisa jadi khamar. Kenapa? Karena yukhammir la muskir, menutupi akal. Jelas ya? Dia khamar. Nah, yang dihukumi najis oleh para ulama adalah khamar yang sifatnya cair. Zat memabukkan yang sifatnya cair. Ini dari karangan khamr ghair muhtaramah, ya. Ma'i ini cairan. Ghairu ma'i selain cairan. Ma'i hukumnya najis. Yang cair hukumnya najis. Ya, ini dia memang sengaja dibuat khamr. Contoh misalnya apa? Anggur difermentasikan, ya. Anggur jadi khamr. Sengaja memang dibuat dia untuk jadi khamr. Maka
karena dia cairan najis. Nah, jadi yang khamr yang cair, yang dia termasuk ghair muhtarama, ini disepakati kenajisannya oleh para imam madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad sepakat najis. Termasuk Ibnu Hazm. Di salah satu ikhtiarnya, pilihan pendapat beliau berpendapat najis khamr. Ya, khamr yang cair adalah najis. Dalilnya mana? Dalil dari hadis Nabi SAW. Yani Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menuangkan apa khamr. Yani apa bahasa kita? Menumpahkan khamr. Nah, Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menumpahkan khamr. Ya. Ya, dari Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, kuntu saqiyal qaumi fi manzili Abi Talha wa kana khamruhum yawma idzin al-fadhih fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Ini saat detik-detik pengharaman khamr, ya. Nabi SAW menyuruh, ya, ini sahabat lagi pada minum khamr, karena zaman itu khamr masih halal. Kemudian Nabi SAW, kata Anas bin Malik, Nabi menyuruh, ya, kata Nabi, ala innal khamra qad hurrimat, sungguhnya khamr telah diharamkan. Qala faqala li Abu Talha, kata Abu Talha kepada Anas bin Malik, ukhruj fa ahriqha, keluarlah engkau wahai Anas dan tumpahkan khamr itu. Fa kharajtu fa harabtuha, ya, ini di antara dalilnya. Maka kata Anas bin Malik, aku pun menumpahkan khamr tersebut. Ya, dan Nabi SAW juga menyuruh untuk menumpahkan khamr. Ya, Nabi SAW menyuruh untuk menumpahkan khamr. Ya, maka ulama mengatakan, ya, ini menunjukkan bahwa khamr yang memang difungsikan untuk diminum, dikonsumsi dengan tujuan supaya mabuk, ya, adalah sesuatu yang najis. Itu. Insyaallah nuwasil ba'da sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Apabila khamr telah berubah menjadi cuka, takhallalat, berubah menjadi khallal, dia sara khallan, dia menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, yakni tanpa dicampurkan sesuatu, entah itu didiamkan, ya, sampai dia berubah menjadi cuka. Ya, kalau ada khamr, baik khamr yang terbuat dari anggur maupun terbuat dari fermentasi kurma atau yang lainnya, ya, lalu dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, tahurat, maka suci. Ya, maka dia suci. Ya, yang tadinya ghair muhtaram, dia menjadi muhtaram. Baik. Ya, jadi tanpa ada campuran sesuatu, tanpa dicampurkan sesuatu. Ya, adapun kalau dicampuri sesuatu, maka tidak bisa menjadi suci. Bahkan sesuatu yang dicampurnya itu berubah menjadi najis, menjadi mutanajis. Ya, ya. Seperti zat-zat lain, seperti dia pakai campuran zat apa, ya, supaya dia jadi cuka. Ya, ini tidak bisa mensucikan, tidak bisa menjadi suci. Contoh, dia dicampur apa? Misalnya biasanya tuh dicampur contoh ini, misalnya ada apa namanya, orang yang memfermentasikan tuak, ya, ada tuak, kemudian dicampuri sesuatu, kemudian dia berubah menjadi tidak memabukkan. Dia berubah menjadi tidak memabukkan dengan dicampurin sesuatu. Ya, maka dia tidak mensucikan, tidak suci. Dia tidak suci. Tapi kalau dia berubah dengan sendirinya, maka dia suci. Maka dia
suci. Ya. Wa in khullilat, nah ini jika berubahnya menjadi cuka ya khamr tersebut bitarhi syai'in, dengan menaruh sesuatu fiha padanya, lam tadkhuru, maka tidak menjadi suci. Ya, tidak menjadi suci. Jadi kalau ditaruh sesuatu nih untuk dia berubah menjadi cuka, dikasih sesuatu, ya maka tidak bisa menjadi suci. Dia tetap berada dalam kenajisannya. Berada dalam kenajisannya. Baik. Terus faslun. Nah, sekarang ahkamud dam. Baik, sekarang masuk ke ahkamud dam indal mar'ah. Hukum-hukum terkait dengan darah wanita. Summa qala rahimahullah, faslun wa yakhruju, dan keluar minal farji, dari kemaluan, maksudnya kemaluan wanita. Yang keluar dari kemaluan wanita salah satu dima'in, ada 3 macam darah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3. Ya, berarti selain kemaluan apa dubur. Ya, dubur tidak termasuk. Maksudnya ini adalah farji di sini adalah kubul, kemaluan. Ya, ada 3 jenis darah. Yang pertama damul haid, darah haid ma'ruf, darah haid. Yang kedua wal nifasi, darah nifas. Dan yang ketiga wal istihadah, darah istihadah. Ya. Nah, haid fal haidu, haid adalah huwa damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita, ala sabili sihhah, ya, dengan cara yang sehat. Emang siklusnya seperti itu setiap bulannya. Ya, berarti dia bukan penyakit, bukan darah penyakit. Memang darah rutinitas wanita. Ya, memang darah yang jibillah, darah jibillah, darah tabiat. Ya, tabiatnya wanita. Ya. Nah, darah haid itu keluar dari apa? Dari mana? Dari aqsar rahim. Nah, darah haid itu keluar dari pangkal rahim. Ya. Berbeda dengan selainnya seperti istihadah. Kalau istihadah itu keluar dari apa? Adnar rahim. Ya, ujung bagian depan rahim. Istihadah. Maka istihadah ini adalah darah penyakit. Adapun haid dia adalah darah tabiat wanita yang keluar dari ujung rahimnya. Dia bukan darah penyakit. Ya. Min ghairi sababil wiladah, tanpa ada sebab melahirkan. Karena kalau ada sebab melahirkan berarti apa namanya? Nifas. Kalau ala sabili ghairi sihah, istihadah. Ya, istihadah. Nah, dan haid ini adalah Allah sebut dengan adza. Ya, adza itu apa? Kotoran, sesuatu yang kotor, penyakit. Apa? Bukan penyakit, kotor. Gangguan. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang haid, maka jawablah haid itu adalah adza, kotoran. Ya, sesuatu yang kotor. Makanya wanita haid tidak boleh dijima'i. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, walaunuhu, dan warnanya. Warna dari darah haid itu apa? Aswadu muhtadimun lazza'ud. Walaunuhu, warnanya aswad, hitam. Jadi nanti ada apa namanya, oleh ulama dibahas macam-macam darah haid. Ada yang warna hitam pekat, ada yang kemerahan. Nah itu. Tapi pada umumnya hitam pekat. Ya, muhtadimun, bersifat panas dia. Ya, darah haid itu bersifat apa? Panas. Makanya kalau wanita lagi haid tuh emosian, panasan. Karena muhtadim dia, panas. Bawaannya emosi terus. Lazza'un. Nah, apa?
ya disertai dengan apa, rasa sakit, za'. Ya, ini sifat haid ini, darah haid. Ada rasa sakit. Nah, ini darah haid. Jadi warnanya hitam dan dia apa, berbau. Darah haid itu berbau bukan seperti bau darah. Ya, dia bukan bau amis darah. Kalau bau amis darah bukan darah haid namanya. Tapi apa? Secara ya dia baunya itu apa? Bau ya naten, ya muntin, bau sesuatu yang busuk gitu baunya. Maka Allah sebut apa? Aza. Ya, aza kotoran. Baik. Ya. Wanita haid boleh dicumbu, tapi tidak boleh dijima. Tidak boleh dijima. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka apabila datang masa haid istri-istri mereka, maka mereka jauhin. Adapun Islam membolehkan untuk apa? Untuk mendekati mereka selama tidak dijimai. Ya, adapun firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah istri-istri kalian pada saat haid, maksudnya adalah jima. Jangan dijimain. Ya, apa jima? Jima adalah kalau ya, jima adalah itu. Ya, itu. Nah, keluar haid ini adalah pada waktu-waktu tertentu, ya, setiap bulannya, siklus setiap bulan. Dia keluar pada waktu-waktu tertentu. Dan ini rutinitas. Baik. Ya, apakah hanya manusia yang haid? Nah, binatang juga haid. Seperti kelinci itu haid. Okay. Monyet tuh haid. Ya, kalau merah kelinci, biasa ada bercak darah itu kalau betina itu di kandang ya. Karena pernah merah kelinci soalnya. Jadi itu ternyata darah haid. Darah haid. Monyet juga haid. Orang hutan haid. Wan nifasu. Yang kedua adalah darah nifas. Ini darah yang keluar dari farji, kemaluan wanita. Yang kedua adalah nifas. Apa itu nifas? Huwa damul khariju aqibal wiladati. Ya, dia adalah darah yang keluar ya di akhir dari melahirkan. Jadi sebabnya dia keluar apa? Melahirkan. Ya, ini dia adalah kumpulan darah haid yang tidak keluar. Ya, ulama mengatakan darah nifas itu asalnya adalah darah haid yang tidak keluar saat dia hamil. Saat dia hamil, apa terkumpul itu dalam rahimnya. Ya, nah, setelah melahirkan baru dia keluar terus menerus. Ya. Wal istihadatu, sedangkan istihadah, darah istihadah adalah huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Adalah darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan nifas. Jadi dia kapan aja bisa keluar darah istihadah. Istihadah kapan aja bisa keluar. Ya. Sebagaimana dalam hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Ya. Aisyah mengatakan datang Fatimah binti Abi Hubeish menghadap kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi lalu bertanya kepada Nabi tentang apa yang dia alami. Nah, ini menunjukkan apa bahwa bolehnya wanita meminta fatwa kepada seorang ulama, seorang dai, ya boleh minta. Walaupun hal-hal yang bersifat pribadi, selama itu ada maslahat. Ya. Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata dia, "inni imra'atun ustahadha fala athuru." Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang terus-menerus istihadah. Ya, jadi dia istihadahnya nih sering. Ya, fala athuru, dan tidak suci, tidak bisa suci ya Rasulullah.
Ya, karena istihadah kan nggak nentu dia, kapan aja bisa keluar. Dan nggak ada jangka waktunya. Ya. Afa ada'u sholata, kata Fatimah binti Abi Huwais, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Ya, ini dia pikir istihadah sama seperti haid dan nifas. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Ya, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Dia laysa bil haidah. Dia adalah irq. Irq itu apa? Ya, ini yanzif. Jadi dia pendarahan. Ya, disebabkan karena apa? Pendarahan. Wa laysa bil haidah, bukanlah haid. Berarti istihadah adalah darah biasa, darah penyakit. Ya, dia adalah darah penyakit. Ya, darah biasa, pendarahan yang keluar dari apa? Kemaluan. Nah, maka kata Nabi, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salat. Apabila datang masa haid, tinggalkan salat. Tidak boleh salat. Ya, fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah berlalu, sudah pergi masanya, fagsili, maka mandilah engkau, ya, fagsili ankid dama wa shalli. Ya, maka mandilah, cucilah, ya, maksudnya adalah bersihkanlah darahnya dengan mandi dan sholatlah. Ya, berarti wanita yang istihadah tetap diwajibkan sholat. Nggak ada kata libur. Karena istihadah tidak sama seperti darah haid, nggak sama. Warnanya aja beda. Istihadah kan warnanya warna seger nih, ya. Betul kan? Dan istihadah, dan dia baunya anyir, bau darah. Ya kusuk. Salah, baunya anyir. Kapan aja bisa keluar. Nah, berarti dia wanita yang istihadah berarti apa namanya? Daimul hadas. Hadasnya terus menerus mengalir. Ya. Maka dia tidak boleh sholat kecuali, tidak boleh bersuci untuk sholat kecuali setelah masuk waktu sholat. Ya. Salis bau sama. Baik. Terus. Ya, wal istihadah tuh nah. Wa aqalla, sekarang masa haidnya. Masa haid. Wa aqallal haid yaumun wa lailatun. Kapan minimal masa haid dan kapan maksimalnya? Disebutkan oleh ulama, di antaranya beliau di sini dalam riwayat, wa qallul haidhi yaumun wa lailatun. Minimal haid sehari semalam, ini minimal. Ya, jadi minimalnya sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan yang paling banyak, maksudnya adalah paling lama gitu ya. Yang paling lama maksimalnya 15 hari. Wa ghalimuhu, dan biasanya situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Ini yang normalnya biasanya. Ya. Seandainya gini, ada kasus. Ya. Ada seorang wanita, dia haid. Misalkan di hari Senin dia haid. Dia yakin itu darah haid karena dia udah tahu waktunya. Kalau kau perempuan paham dah waktunya haidnya dia. Setiap bulan ya. Dia yakin tuh haid tuh. Nah, besoknya berarti keluar hanya bercak doang. Bercak darah. Ya. Besoknya lagi di hari Rebo keluar lagi itu darah. Berarti bercak di hari Selasa, di tengah-tengah itu apa namanya? Haid. Kenapa? Karena masih masa haid. Masih masa haid. Paham gak? Malah jangan mentang-mentang, warnanya udah berubah nih, udah merah seger nih. Jangan-jangan istihadah bukan haid. Ya, kemudian dicampurin. Nggak boleh, itu masa haid. Ya, kalau besoknya haid, berarti haid dia.
Berarti dia hari tadi kamu sudah. Hah? Boleh. maksimal 15 hari. Minimal sehari semalam. Jadi gini, kalau seumpama kita pakai hukum aglabiyah biasanya wanita haid kan 6-7 hari. Dan maksimalnya 15 hari. Itu maksimal tuh wanita haid 15 hari. Seandainya gini, ada kasus. Ada seorang wanita haid ya, sehari. Misalkan sekarang tanggal berapa? 15. Kalau kita hitung masa maksimal berarti berakhir sampai 30 kan? Ini maksimal nih. Berarti 30. Nah, dia haid di tanggal 15 seorang. Dia haid di tanggal 15. Tanggal 16, 17, 18, 19, 20 berhenti, nggak keluar darah lagi. Tapi di tanggal 21-nya keluar darah. Masih darah. Hah? Masih haid. Berarti hitung tanggal 21 darahnya itu masih darah haid. Ya. Tanggal 21, nah ini hari-hari sebelumnya berhenti kemana nih darah? Oh ya, maka dihitung tuh sebagai masih darah haid itu. Berarti ya sholatnya gimana? Nah, ketika dia tidak melihat ada darah, ya, maka saat itu dia hukumnya suci. Ketika dia nggak lihat darah, ya. Tapi ketika di tanggal 21 dia melihat darah, maka dia yakin itu darah haidnya. Itu darah haid. Kenapa? Karena dia masih dalam masa haid. Paham nggak? Kalau di tahun 17 tahun itu sholat. Dia sholat kalau dia tidak melihat Nah, makanya untuk kehati-hatian, ini lakinya, suaminya jangan dijimain. Kenapa? Karena di masa haidnya itu. Ya. Gitu. Itu hitungan seperti itu. Jadi kan Imam Syafi'i ini istiqro'nya, nelitinya 20 tahun beliau. Setiap perempuan ditanya satu-satu dari yang muda sampai yang tua. Ditanya sendiri. Istiqroh Imam Syafi'i sendiri 20 tahun nanya, ini risetnya nih. Riset tentang haid 20 tahun, Masya Allah. Ya, jadi beliau langsung terjun tanya perempuan. Tanya, riset. Istiqroh. Satu kayak gitu kan. Ya tadi masih tanggal 12 sama 14. Dia yakin ada lagi nih. Dan Lantas sholat ya. Tapi kalau darah. kalau tidak keluar darah, ya, kalau tidak keluar darah, jadi bedakan keluar darah walaupun sedikit dengan tidak sama sekali. Nah, kalau kasusnya dia nggak keluar sama sekali darahnya, misalkan dia haid di tanggal 15, tanggal 16 subuh itu belum ada, nggak ada darah. Kemudian sampai siang nggak ada darah, sampai sore nggak ada darah. Berarti dia kalau benar-benar dia tidak melihat darah, hukumnya hukum suci. Maksudnya? Ya, hukumnya hukum suci. Jelas. Nah, kalau dia ketemu darah di malamnya, wah, berarti dia ada haidnya. Berarti dia haid itu masih masa haid. Berarti dia sebelumnya berarti tidak suci. Sebelumnya tidak. Jadi patokannya gini, ngelihat darah atau enggak? Dia ngelihat darah atau enggak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada bercak haid itu, dan biasanya kayak gitu memang. Jadi dia ketika di masa haidnya, dia jarang banget gitu ada wanita yang sehari berhenti nggak sama sekali nggak ada bercak. Itu jarang, hampir nggak ada, jarang sekali. Pasti ada bercaknya. Nah, ketika dia dapat bercak, berarti ini masih haid itu.
itu masih haid. Nah, kalau seumpama dia malamnya keluar haid, itu darah haid. Nah. Atau kasus seperti inilah, misalnya dia kan minimal haid sehari semalam. Ya, di tanggal 15 haid, 16, 17, 18, 19 dia nggak ada darah keluar sama sekali, nggak ada darah keluar. Sehingga apa? Dia mandi, dia sholat segala macam. Di tanggal 18, 19 dia keluar lagi darah. Darah yang keluar itu adalah kesambungan dari darah sebelum berarti haid ya. Kenapa? Karena ada di masa haid. Kecuali gini, dia haid tanggal 15 sampai tanggal 30 nggak keluar tuh darah. Sampai 30 nggak keluar. Berarti haidnya dia sehari semalam. Ya. Kenapa? Karena waktu maksimalnya udah lewat. Waktu maksimal haidnya udah lewat. Kalau tanggal 31 keluar lagi darah, berarti istihadhah. Kenapa? Karena waktu maksimal haidnya sudah lewat. Ya. Kalau misalnya di dalam jangka waktu itu masih ada darah, maka itu adalah darah haid yang terputus. Ya, jangan diyakini, wah ini istihadhah nih. Kenapa? Karena biasanya saya kan 7 hari. Saya biasa 6-7 hari haid. Kemudian dari tanggal 15, 16, 17, 15-nya keluar, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nggak keluar. Tanggal 22 keluar. Ya, ada darah lagi. Dulu dia bilang, oh ini istihadhah. Kenapa? Karena saya biasanya 7 hari. Haid itu ada masa maksimalnya. Kalau dia masih keluar darahnya di waktu-waktu haid, di waktu maksimal 15 hari, dia ada darah haid. Kecuali sudah lewat dari masa 15 hari. Seperti misalnya dia tanggal 1 baru keluar lagi 1 bulan depannya. Nah, dia berarti kan sudah keluar di luar waktu maksimal haid. Berarti darah yang keluar di tanggal 1 adalah darah istihadhah. Wa aqallun nifasi lahzatun. Nah, minimal masa nifas lahzah sebentar. Lahzahnya mungkin sekali keluar gitu. Itu minimal tuh nifas. Sekali banyak mungkin keluar ya, Bu. Darah. Kada apa deh. Saya ya jadi lahzah, majja dalam lafaz lain majja. Di situ lahzah atau majja. Lahzah. Wa aqallu nifasi lahzah. Wa aksaruhu maksimal masa nifas situna yauman 60 hari. Ya, wa ghalibuhu arba'una yauman dan biasanya 40 hari. Biasanya masa nifas 40 hari. Ini juga istiqra, riset dari riset. Ya. Masya Allah, Imam Syafi'i ngeriset haid aja 20 tahun. Belum ngeriset nifas. Berapa? Lah ya, sarim. Lahzah. Hari bisa dari udah berarti hari primer. Iya sama berarti nifas sama hukum haid berarti. Ya. Ada pada itu juga dan Iya. yang kedua Nah, berarti masa maksimal nifas berapa hari? 60 hari. Yes. 60. Ini dihukumin nih, dari sini dihukumin ya. Kalau seumpama hari pertama keluar, di kedua keluar, keempat hari sampai hari 10 keluar, di hari 11, 12 sampai 40 nggak keluar, di hari 50 keluar. Nah, berarti masih nifas karena masih dalam masanya. Masih. Ya, libur sholat itu. Ya, libur sholat. Lewat hari 60 bukan lagi darah nifas. Lewat dari 60 hari bukan lagi darah nifas. Dan ini jarang perempuan sampai 60 hari. Paling biasanya memang 40 hari.
Wa aqallu tuhri, minimal masa suci bainal haidataini, antara dua kali haid adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Ini minimalnya. Minimal masa suci perempuan di antara dua kali haid adalah 15 hari. Ya, ini berarti kalau minimal haidnya maksimal kan gitu. Ya kan? Kalau masa sucinya minimal 15 hari, maka maksimal masa haidnya adalah 15 hari juga, kan 30 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan bagi maksimalnya. Jadi ada perempuan yang memang dia nggak haid-haid ya kan, suci terus selama beberapa bulan, ada nggak? Ada. Nah, makanya tidak ada batasan masa sucinya dia. Tidak ada batasan masa sucinya. Ya, kalau masa haid ada batasan. O aquí, o los miras. Lo udah menopause nggak ada. Kan dari bawah. Iya. Menopause tuh biasanya berapa di iri kita, berapa tahun? Gue cip gue tuh. 40 ada. 35. 35. Ada itu. Popeyes. Dari juga. 40 ya, 40. Umpamanya gini. Umpamanya dia 40. Lu yakin dia menopause tuh? Itu bagus betul Pak ya. Bagus beli. Iya ada 40. Wow. Dia menopause 40 misalnya. Dia menyangka dia menopause. Kenapa? Karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak keluar haid. Tapi di bulan-bulan berikutnya keluar. Nah, berarti itu haid masih. Oh, masih haid. Masih haid. Oh. Baik. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Minimal usia wanita haid adalah 9 tahun. Ini minimal nih. Wanita haid dimulai dari 9 tahun. Ya, minimalnya 9 tahun. Kurang dari 9 tahun bukan darah haid itu. Ya, mulainya 9 tahun wanita. Ini masa haidnya dimulainya. Berarti masa baliknya. Wa qalal hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhurin. Minimal hamil. Nah, tadi kan minimal masa haid. Minimal wanita haid adalah berumur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Ini minimalnya tuh. Ya, kalau dia umur 9 tahun kemudian ada darah, berarti itu darah haid. 9 tahun ini hitungan apa? Hijriah atau miladi? Hijriah. 9 tahun hijriah. Walaupun miladinya masih 8 tahun misalnya. Ya. Wa aqallul hamli, ya sekarang usia kehamilan. Usia kehamilan. Ini juga istiqra, riset lagi dalilnya. Kebanyakan ini riset dalil istiqra ya. Wa aqallul hamli 6 ashhurin. Minimal masa kehamilan adalah 6 bulan. 6 bulan lahir. 6 bulan ada. Prematur berarti dia. Tapi udah jadi itu, udah ada nyawanya kan. 6 bulan. Pipein. Tuh, Gimme. 6 bulan. Wa aksaruhu, dan maksimalnya 4 sinin, 4 tahun mengandung, 4 tahun hamil. Ada ini ulama dulu ada kayak gitu ibunya. Imam Malik itu di dalam perut ibunya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun Imam Malik tuh. Ibunya waktu hamil dia, Imam Malik 2 tahun. Oh, gitu gue mah. Dia tadi kisah. 2 tahun ya.
Nah, jadi maksimal masa kehamilan 4 tahun. Jadi kalau ada orang hamil 4 tahun, 3 tahun belum lahir mungkin di tahun keempat. Baru bisa jadi. Ini Masya Allah ulama nih risetnya sejauh ini loh. Wa ghalibuhu, ghalibnya biasanya berapa? Tis'atu asyurin, 9 bulan. Ini udah maklum lah, udah lumrah bahwa masa kehamilan adalah 9 bulan. Ya. نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.